Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita langsung aja mulai pelajaran kita pada minggu ini. Ada di buku paket kalian di halaman 121, yaitu tentang membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Nah, jadi di buku kalian ini ada yang bagian A, membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Nah, di buku paket ini ada langkah-langkahnya. Nah, ada langkah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nanti bisa kalian baca. Jadi ibu langsung aja ke langkah yang kelima. Nah, jadi contohnya itu ada garis di mana garis A dan B dibagi sama panjang. Katanya kan membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Nah, jadi titik P1 ini, Q1, R1, dan S1 itu jaraknya sama panjangnya, sehingga membentuk 5 bagian. Yang pertama ada AP1, AP1. Yang kedua ada P1Q1, P1Q1. Yang ketiga ada Q1R1, Q1R1. Yang keempat ada R1S1, R1S1. Dan yang terakhir ada S1 dan B. Jadi dia nilainya sama panjang. Nah, untuk yang B, membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Sama seperti di buku paket kalian di halaman 122. Nah, di sini juga ada langkahnya sampai langkah ke-6. Jadi langsung aja di sini ibu jelaskan. Nah, katanya kan 1:3. Nah, jadi ada juga garis AB. Nah, di sini sudah kita bagi dia, yaitu perbagiannya 1:3. 1, 2, 3. Jadi ini 1:3. 1, 2, 3, yaitu 3 dikalikan dengan AP1. AP1. 3 dikali AP1 sama dengan P1B. Jadi ini satunya, ini banding 3-nya. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke yang C, membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5. Sama seperti A dan B tadi, perhatikan di buku kalian halaman 124, di sini ada 6 langkah. Nah, langsung aja ibu jelaskan ke langkah yang terakhir, di mana di sini ibu sudah membuat garis A dan B, di mana ada bagiannya 2:5. 1, 2 dinamakan titik P1. Kita bagi lagi sampai ke 5 bagian. Dan 2:5 yaitu AP1. AP1 kita bagi dengan PB atau P1B, di mana 2/5. 2-nya itu AP1-nya dengan 2 titik. 1, 2, dan P1B-nya 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, lanjut kita masuk ke yang D, perbandingan ruas garis. Di sini sudah ibu gambarkan, ada satu gambar di mana ada titik P, titik R, dan titik Q. Di sini juga ada ibu tuliskan PC banding CQ, PC banding CQ sama dengan 3:4. Kenapa seperti itu? Karena dari P ke C ini ada 3 titiknya. 1, 2, dan 3. Dan dari C ke Q ini ada 4. Dari C ke Q ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti itu. Terus untuk yang P1 banding 1R atau PI banding IR. PI banding IR, katanya 3:4. Kita buktikan juga. Dari P ke I ada 1, 2, 3. 3. Dan dari I ke R ada 4 katanya. 1, 2, 3, dan 4. Begitulah dia selanjutnya untuk sampai yang ke-4. Sekarang masuk kita ke contoh di buku paket kalian halaman 126. Nah, di sini sudah ibu gambarkan ada titik A, B, dan juga M yang mempunyai masing-masing nilai. Nah, di sini kita disuruh mencari tentukan nilai
X. Langsung aja kita ke penyelesaian. Diketahui bahwa BM sejajar dengan PQ. Yang mana nih BM-nya? BM sejajar dengan PQ. Sehingga AP banding PB sama dengan AQ banding QM. Langsung aja kita masukkan nilainya. AP, nilai AP-nya ada X, PB 3,6 sama dengan nilai AQ-nya ada 2. Kita bandingkan dengan nilai QM-nya ada 3. Nah, setelah seperti ini langsung aja kita cara menyelesaikannya dengan kita kali silang. Ini kita kalikan kemari dan 3,6 kita kalikan dengan 2. Maka langsung aja X kalinya ibu buat titik aja ya, kali 3 sama dengan 3,6 kali 2. X kita kalikan 3 sama dengan 3X sama dengan 3,6 kita kalikan 2 yaitu 7,2. Sehingga X sama dengan 7,2 kita bagi dengan 3, yaitu sama dengan X sama dengan 2,4. Jadi nilai dari X sama dengan 2,4. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua di buku paket kalian halaman 127 bagian contoh 7.5. Nah, di sini juga sudah Ibu gambarkan di mana titik P, Q, dan juga titik R. Nah, di dalam gambar ini kita disuruh mencari panjang dari CQ. Langsung aja kita jawab. Diketahui bahwa QR sejajar dengan CI. QR sejajar dengan CI. Maka PC banding CQ sama dengan PI banding IR. Langsung aja kita masukkan nilainya. PC ada 2,7 banding CQ. Karena yang mau kita cari CQ maka nilainya belum diketahui. Sama dengan PI nilainya 3 banding IR nilainya 4. Nah, setelah dapat begini langsung aja kita kalikan dengan silang. Kita kali 2,7 kali 4 CQ kali 3. Maka 2,7 kali 4 sama dengan CQ kali 3. Nah, 2,7 kali 4 ada 10,8. CQ kali 3 sama dengan 3CQ. Maka CQ sama dengan 10,8 kita bagi dengan 3. Maka CQ sama dengan 3,6. Maka panjang CQ sama dengan 3,6 cm. Nah, sekarang kita masuk ke materi mengenal sudut. Nah, yang pertama ada sudut siku-siku, ukurannya 90 derajat. Di sini sudah Ibu gambarkan ukurannya 90 derajat yang dikatakan sudut siku-siku. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia pertama tegak lurus, kan? Kalau tegak lurus kan 180 derajat. Kalau sudut siku-siku 90 derajat, jadi tegak lurus seperti gambar yang sudah Ibu gambarkan. Nah, yang kedua ada sudut lancip di mana ukuran sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Artinya dimulai dari 0 derajat dan tidak boleh lewat dari 90 derajat. Kalau tadi sudut siku-siku 90 derajat, artinya sudut lancip harus lebih kecil dari sudut siku-siku. Kalau tadi sudut siku-siku seperti ini, maka kalau sudut lancipnya nggak boleh lebih dari 90 dan nggak boleh di 90, artinya harus lebih kecil. Maka gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini dia sudut lancip. Nah, yang ketiga ada sudut tumpul di mana ukuran sudutnya
antara 90 dan 180, artinya lebih dari 90 derajat tapi nggak boleh lewat dari 180 derajat. Kalau tadi sudut lancip nggak boleh lebih dari 90, tapi kalau si sudut tumpul ini harus lebih dari 90 tapi nggak boleh lewat dari 180. Gambarnya seperti ini. Kalau ibu contohkan dengan tangan, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, beda kan? Nah, ini tadi lancip, ini tumpul. Nah, yang keempat kita masuk ke sudut lurus, ukurannya 180 derajat. Katanya juga sudah sudut lurus, artinya lurus 180 derajat. Nah, kita masuk ke contoh sudut yang kelima, yaitu sudut refleks, di mana ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360. Artinya lebih dari 180 derajat tapi nggak boleh lebih dari 360 derajat. Kalau di gambar ini, gambarnya seperti ini. Kalau tadi kan mereka ini yang kita ambil yang di dalamnya nih, yang kita ukur. Tapi kalau untuk sudut refleks ini yang kita ukur yang luarnya, dan ini ada 271 derajat, artinya lebih dari 180 dan tidak lebih dari 360. Kalau ibu contohkan dengan tangan, kira-kira seperti ini nih, tapi yang dihitung yang luarnya ini, jangan dalam tangan ibu ini, yang di luarnya. Nah, seperti itu untuk pendahuluan kita mengenal sudut.